Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Buana, senang sekali malam hari ini kita berjumpa dalam acara ngobrol bareng KPU Sragen. Acara ini merupakan acara perdana mitra Buana kerja bareng antara Radio Buana Asri dan KPU Kabupaten Sragen. Dan kali ini ngobar KPU Kabupaten Sragen akan mengangkat tema persiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dan tentunya untuk membahas tema kita sudah hadir di studio narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Suarsono SPD, Divisi Hukum dan Pengawasan Internal ya. Kemudian juga ada Bapak Nanang Tetuko SPD, Divisi SDM Sosialisasi dan Parmas. Dan baik mitra Buana, tentunya nanti kami juga mempersilahkan untuk Anda berinteraksi bersama narasumber melalui interaktif kami di line telepon 0271890799 atau juga pertanyaan Anda bisa Anda kirimkan melalui SMS dan WhatsApp kami di 082133950947. Dan tentunya mitra Buana, sebelum nanti kita lebih detail membahas lebih mendalam tema kita malam hari ini, saya akan menyapa dulu narasumber kita yang luar biasa yang malam hari ini sudah hadir di studio Buana Asri Sragen. Yang pertama, langsung aja saya ke Pak Suarsono, Divisi Hukum dan Pengawasan Internal. Selamat malam Pak Suarsono. Selamat malam kepada seluruh pendengar Radio Buana Asri Sragen dan sekitarnya. Salam sehat selalu, salam selamat untuk kita semua. Iya, ini Pak Suarsono dari Tanan ya Pak ya? Dari Tanan, asli Tanan. Iya, putra dari Tanan ya, putra daerah dari Tanan. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Nanang Tetuko SPD. Beliau adalah Divisi SDM Sosialisasi dan Parmas. Parmas ini partisipasi masyarakat ya Pak Nanang? Betul. Selamat malam Pak Nanang, gimana kabarnya? Selamat malam, kabarnya luar biasa. Sehat ya Pak Nanang ya? Sehat selalu. Baik, malam hari ini kita akan ngobrol bareng tentang persiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Tentunya kita juga akan bersama-sama mengedukasi kepada masyarakat Kabupaten Sragen tentang pemilu ini ya. Baik, sebelum nanti kita membahas persiapan KPU Sragen untuk menyongsong pemilu 2024 ya, bisa dijelaskan kepada masyarakat Sragen regulasi atau pedoman pemilu serentak di tahun 2024. Monggo silakan, siapa yang akan menjawab? Ya, terima kasih buat waktunya. Ini saya akan berusaha menjawab dari apa yang ditanyakan daripada host. Pertama-tama, memang malam ini kami dari KPU baru perdana mensosialisasikan tentang regulasi atau persiapan daripada pemilu itu untuk 2024. Iya. Perlu diketahui untuk masyarakat Sragen, khususnya pendengar Radio Buana Asri, bahwa di tahun 2024 nanti kita atau bangsa kita akan mengadakan perhelatan yang besar, yaitu adanya pemilu dan pemilihan serentak. Nah, perlu diketahui bahwa pemilu dan pemilihan itu berbeda-beda, walaupun pelaksanaannya dalam satu tahun yang sama, tapi pelaksanaan di bulan yang berbeda. Karena perlu para pendengar ketahui bahwa pemilu itu sendiri adalah pemilihan di mana presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu tersendiri dalam pemilu. Terus pemilihan, kalau pemilihan itu tepatnya nanti pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Gitu, Bu. Iya. Jadi beda ya Pak ya, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini ya? Betul. Iya, beda. Berbeda. Berbeda betul. Ya. Baik, kemudian mungkin bisa secara detail ini Pak Nanang menjelaskan kapan sebetulnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak ini akan dilaksanakan. Mungkin sudah ada hari-harinya atau tanggal-tanggalnya, paling enggak mungkin meskipun nanti bisa berubah, tapi paling enggak kan sudah ada patokannya seperti itu ya. Iya Mbak, ini kami akan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini sebenarnya sudah tercantum di dalam undang-undang, khususnya di dalam pemilu itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
di mana di sana disebutkan di dalam undang-undang itu bahwa pemilu yang akan datang atau pemilu yang serentak yang akan datang nanti akan dimulai di tahun 2024 untuk pemilunya. Nah, untuk pemilihan itu sendiri dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, di mana di situ dicantumkan bahwa pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati atau wali kota itu akan diselenggarakan atau dilaksanakan nanti di bulan November tahun 2024. Jadi di sini untuk pemilihan lebih detailnya karena di situ sudah disebutkan bulannya. Berbeda dengan pemilu, cuma pemilu itu belum disebutkan bulannya, tapi tahunnya di 2024 itu aja, Mbak. Ya, kenapa sih Pak pelaksanaan pemilu dan pemilihan harus serentak di tahun 2024 semuanya? Apakah memang ini merupakan tahun baik atau seperti apa? Apakah nggak ribet nanti ya, kok bareng-bareng gitu lah? Kalau nggak silakan. Iya, karena bagaimanapun juga ini sudah amanah daripada undang-undang, kami selaku penyelenggara ini hanya tinggal melaksanakan. Jadi apa yang sudah diamanahkan undang-undang ini tadi KPU selaku penyelenggara tinggal melaksanakan. Cuma di sini nanti memang dalam hal ini dilihat dari pengalaman di 2019 memang kelihatan ribet, tapi kami sebagai penyelenggara ingin berusaha nantinya untuk di tahun 2024 khususnya di dalam pemilu nanti KPU akan berusaha khususnya di dalam surat suara ini khususnya nanti biar masyarakat nanti tidak ribet seperti di 2019 kemarin. Itu, Mbak. Iya, mungkin Pak Suwarsono akan menambahkan atau seperti apa? Monggo silakan, boleh saling menambahkan. Selamat malam untuk kita semua. Yang jelas regulasinya untuk pemilu itu Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian kalau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu nomor 10 tahun 2016. Nah, penjelasan detailnya itu memang kalau di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di pasal 201 itu sangat jelas sekali bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota itu dituliskan di situ adalah di bulan November 2024. Jadi ini memang tidak bisa digeser-geser. Artinya bahwa setelah kita mengikuti proses-proses yang ada di pemerintah pusat sana bersama DPR RI, Bawaslu, kemudian ada DKPP, ada pemerintah sendiri, memang sampai saat ini memang tidak ada perubahan undang-undang. Artinya bahwa pemilu 2024 dan pemilu 2004 itu tidak ada perubahan sama sekali lah. Pada posisi ini artinya KPU sebagai penyelenggara pemilu sebenarnya sudah diatur di pasal 167 Undang-Undang 7 2017 yaitu tentang hari dan tanggal pemilihan umum itu sudah menjadi bagian dari sebuah kewenangan dari KPU RI itu sendiri, tapi konsultasi dan sebagainya itu kepada pemerintah dan lembaga lainnya itu menjadi bagian yang penting, sehingga memang sampai saat ini dongnya kapan nanti akan diselenggarakan pemilu dan pemilihan umum ini masih berproses. Tetapi kemarin KPU sebenarnya sudah memberikan rundown kegiatan yang sangat detail sekali, dan usulan yang diajukan oleh KPU itu tanggal 21 Februari 2024 itu untuk pemilu, kemudian 27 November 2024 itu untuk pemilihan. Nah, ini menjadi bagian proses yang terus-menerus menjadi pembahasan yang semoga ini nanti di Desember sudah ada kejelasan waktunya, karena memang kegiatan yang panjang nanti dari KPU, dari proses pembuatan program perencanaan, kemudian peraturan perundang-undangan dan sebagainya, ini juga memakan waktu yang luar biasa banyak, tetapi ini akan menjadi bagian yang terus dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait. Ya, baik, terima kasih Pak Suwarsono. Baik Mitra Buana, Anda juga bisa menyimak live talkshow ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen melalui live streaming kami buanaasrisragen.co.id. Dan silakan untuk Mitra Buana, nanti kami persilakan yang ingin bergabung, ingin menanyakan tentang
tentang pemilu atau pelaksanaan pemilihan serentak ini langsung ke narasumber nanti ya melalui interaktif kami di 0271890799 untuk line teleponnya. Kemudian untuk pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp silakan bisa Anda kirimkan di 082133950947. Baik, kemudian Pak, saya juga ingin menanyakan bagaimana dengan hasil pemilihan serentak tahun 2020 yang tentunya ini pemilihan serentak ini diselenggarakan di tahun 2019 ya. Kemudian apa kepala daerah tersebut ikut pemilihan atau berakhir jabatannya Pak? Mungkin ini juga bisa dijelaskan kalau dihitung-hitung kan masa jabatannya belum genap 5 tahun seperti itu kan, ini mungkin juga menjadi pertanyaan dari masyarakat gitu ya. Lah nanti gimana? Apa ikut pemilihan atau berakhir karena tahun 2024 ini sudah diselenggarakan pemilu atau juga pemilihan serentak? Monggo silahkan. Iya, saya akan bisa jawab. Justru di situ di dalam untuk pemilihan itu sudah tercantum jelas di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya di pasal 201 di mana di situ disebutkan bahwa untuk pemungutan suara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada September 2020 itu kemarin 2020. Terus berikutnya bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati hasil pemilihan tahun 2020 itu menjabat sampai dengan tahun 2024. Jadi artinya bahwa pemilihan serentak kemarin di 2020 artinya kalau dilaksanakan nanti dilaksanakan 2024 berarti enggak genep 5 tahun gitu toh Mbak. Iya. Berarti intinya pemerintah sekarang itu pemilihan 2020 nanti jabatannya enggak kurang dari 5 tahun itu Mbak. Oh memang karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu. Gitu. Tentunya ini masyarakat sudah bisa menerima penjelasan dari Pak Nanang. Mungkin Pak Suarsono akan menambahkan. Monggo silakan. Terkait dengan batas waktu masa jabatan memang kemarin sudah menjadi bagian pilihan-pilihan politik dari koalisi masing-masing wilayah kabupaten, provinsi dan kota madya itu posisinya. Jadi pada posisi ini memang ya secara undang-undang sampai saat ini memang tidak ada perubahan bahwa di pasal 201 itu menyatakan bahwa tahun 2024 bulan November itu digelar pemilihan. Artinya pemilihan gubernur, kemudian bupati dan wali kota itu tetap digelar di posisi itu karena tidak ada perubahan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini. Hanya memang situasi ini akan menjadi beberapa hal yang kedepannya juga terus-menerus akan menjadi kegiatan koordinasi antar lembaga yang ada di pusat mestinya terkait beberapa hal. Ternyata nanti mestinya ada banyak PLT dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi bagian-bagian yang menjadi ranah-ranah yang secara politis juga strategis juga ini posisi ini. Tetapi ya ini adalah amanah konstitusi, artinya nanti pemerintah secara bersama-sama dengan legislatif akan membuat aturan-aturan main dan kesepakatan yang ada sehingga nanti posisinya secara demokratis ini menjadi bagian-bagian pembelajaran demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia. Karena ini memang 2024 ini adalah keserentaan, artinya pada posisi pemilu itu nanti akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten. Dilanjut nanti di November ada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Ini adalah sesuatu yang nanti yang manajemennya sungguh luar biasa dan semua akan terlibat dalam rangka bagaimana menyinkronkan, mengharmonisasikan, mengkoordinasikan di semua lini agar martabat demokrasi ini betul-betul dijunjung dengan luar biasa baiknya begitu. Artinya asas imparsial untuk semua tetap berjalan, hak pilih tetap menjadi bagian yang terus-menerus untuk dikawal dengan baik, kemudian kenetralan dari penyelenggara
penyelenggara ini juga sangat penting dan semuanya ini harus bersama-sama agar marwah demokrasi itu berjalan dengan baik begitu. Iya, baik. Karena kalau kita membayangkan ini Pak, betapa kalau kita mau punya kerja itu luar biasa ini ribet ya. Tapi mudah-mudahan nanti dengan persiapan yang jauh-jauh hari gitu ya, nanti pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya memang ini kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di tahun 2024 ini kita punya gawe demokrasi yang luar biasa ini ya, bareng-bareng besar-besaran ya. Baik, kemudian yang juga ingin saya tanyakan, apakah nanti jumlah surat suara pemilu yang akan datang masih sama seperti tahun 2019 Pak? Itu sangat menyulitkan tentunya ini bagi para manula atau yang sudah sepuh-sepuh seperti itu. Kemarin kan juga kertasnya juga lebar seperti itu. Mangga bisa dijelaskan ini Pak? Betul Mbak, ini justru yang menjadi PR dari penyelenggara khususnya KPU selaku penyelenggara. Saya ini sesuai dengan evaluasi atau pengalaman pemilu di tahun 2019, di mana tahun itu kan 5 surat suara di mana untuk presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi dan daerah itu sangat ribet sekali. Bahkan penjenengan dah ketahui, bahkan masyarakat sini sudah ketahui, para penyelenggara di tingkat KPPS sendiri nanti kewalahan. Bahkan kemarin Nyun Sewu banyak sekali anggota kami atau penyelenggara di tingkat KPPS yang kelelahan. Bahkan ada yang sakit, ada yang meninggal. Betul tuh Pak ya, rame itu ya Pak ya. Sampai kecapean itu ya, terlalu kecapean. Iya. Nah di sini makanya KPU di jauh-jauh hari ini kemarin sudah mengadakan simulasi untuk peringkasan surat suara. Kemarin di Sulawesi Utara itu sudah mengadakan simulasi dengan 3 surat suara. Dan di mana ada 3 surat suara dan 2 surat suara. Penggabungan antara DPR RI dengan Presiden, DPD sendiri, DPR di provinsi dan kabupaten ini nanti akan jadi satu. Tapi ini baru simulasi, nanti pilihan-pilihan bagaimanapun nanti kita nunggu dari KPU RI. Tetapi kita tetap berusaha bagaimana nanti di 2024 nanti penyelenggaraan pemilu nanti bisa berjalan, bisa aman untuk peserta pemilu, aman untuk penyelenggara dan aman untuk masyarakat semuanya itu. Iya, baik. Pak Suarsono akan menambahkan? Ya, itu terkait dengan simulasi ini memang terus-menerus dilakukan oleh KPU RI dengan dibantu di beberapa wilayah yang ada beberapa alternatif. Sebenarnya ada alternatif satu itu 1 lembar, jadi 1 lembar itu tuh presiden, kemudian berikutnya itu ada DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan DPD mohon maaf itu 1 lembar. Jadi nanti ada petunjuk secara detail khusus untuk disosialisasikan oleh KPU. Juga ada alternatif yang kedua 2 lembar begitu. 1 lembar itu presiden, kemudian DPR RI, DPR kabupaten, DPR provinsi, kemudian lembar yang lain DPD. Dan berikutnya ada beberapa penjelasan yang legit. Kami sementara tidak bisa kami sebutkan, tapi yang jelas upaya-upaya ini disimulasikan agar kemudahan pemilih itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kelelahan, kecapean dari penyelenggara itu juga tidak seperti tahun-tahun kemarin begitu. Kemudian pemilih itu juga dalam rangka membuka, kemudian memilih dari pilihannya itu juga nanti ada kemudahan-kemudahan juga. Lah ini alternatif terus dilakukan dan setiap alternatif itu ada plus minusnya, ada kemudahan, ada risikonya dan sebagainya. Karena kemarin kan ada situasi-situasi, misalnya ada orang yang sedang bepergian di daerah tertentu, dia tidak punya hak di dapil tersebut misalnya, itu juga menjadi pilihan-pilihan yang nanti juga secara detail agar aman, hak-hak rahasia mereka juga harus bisa dilindungi dengan baik. Dan ini juga bisa ikut memilih gitu loh Pak. Ikut memilih, kemudian hak privasinya juga bisa dilindungi dengan baik. Karena dengan beberapa pilihan alternatif itu juga beberapa ada kelemahannya, ada keunggulannya dan sebagainya. Tapi ini terus-menerus simulasi ini digunakan dengan template yang sudah disediakan, kemudian durasi waktunya, proses nyobrosnya, pemahaman, kesulitan dan sebagainya juga terus-menerus menjadi bagian yang dievaluasi oleh KPU agar nanti setelah menjadi satu produk hukum yang sudah
menjadi kesepakatan bersama yang baik itu nanti di dalam rangka proses pemungutan suara itu tidak ada yang dirugikan, baik itu pemilih maupun peserta pemilu atau peserta pemilihan itu sendiri. Iya, baik. Sebelum nanti kita jeda, saya ingin menanyakan, tadi Pak Nanang sudah menyinggung ya bahwa di pengalaman tahun 2019 banyak sekali penyelenggara yang mengalami sakit, bahkan mohon maaf ini ada yang meninggal. Nah, bagaimana KPU menyikapi hal ini? Apa ada syarat khusus dalam perekrutan badan ad hoc? Mungkin sebelum jeda bisa dijelaskan ini, monggo silakan. Justru di sini sebenarnya kemarin di pengalaman di 2020 waktu pemilihan itu sudah diatur di PKPU 6 tahun 2020 di mana di pasal 5 itu yang pertama adalah aspek kesehatan dan keselamatan penyelenggara itu diutamakan. Nah, nantinya di dalam perekrutan badan anggota penyelenggara itu nanti diutamakan untuk keselamatan itu atau kesehatan dari badan itu diutamakan. Misalnya satu, batasan umur. Usia itu penting ya Pak ya. Ya, usia itu dari mulai minimal 20 maksimal 50. Terus yang ketiga harus di swab. Nah, pemilihan kemarin semua penyelenggara baik dari KPU sampai KPPS semuanya harus di swab. Karena untuk menghindari jagani agar para penyelenggara benar-benar sehat dan tidak menjadi ketularan menjadi ketularan dari COVID, karena waktu itu kan kemarin saat pandemik ya Mbak. Iya, betul. Nah, nanti ke depannya di 2024 otomatis nanti ada syarat-syarat khusus yang harus ditentukan. Misalnya tadi mungkin usia dari 20 sampai 50 maksimal. Dan yang ketiga mungkin harus ada syarat yaitu sudah divaksin 2 kali. Jadi hal ini meminimalisasi agar para penyelenggara di tingkat KPPS ini benar-benar nanti sehat dan tidak ada penambahan klaster. Diusahakan untuk tidak ada penambahan klaster dalam pemilu itu. Iya, baik. Masih ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen Mitra Buana. Kita jeda saat, nanti kita akan kembali lanjutkan bincang-bincang kita di ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen. Mitra Buana, kita masih dalam acara ngobrol bareng KPU Kabupaten Sragen. Tema kita adalah persiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dan kami juga persilakan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0271890799 atau juga SMS dan WhatsApp di 082133950947. Dan narasumber kita adalah Bapak Suarsono SPD Divisi Hukum dan Pengawasan Internal, kemudian juga ada Bapak Nanang Tatuko SPD Divisi SDM Sosialisasi dan Parmas. Dan silahkan untuk Mitra Buana yang ingin bertanya langsung dengan narasumber bisa lewat line telepon, SMS dan WhatsApp. Ini tampaknya sudah ada pertanyaan dari pendengar, nanti silahkan bisa dijawab oleh Pak Nanang atau Pak Suarsono, boleh ya. Ini pertanyaan dari Mbak Ika di Karangmalang. Selamat malam Bapak narasumber. Saya ingin bertanya, apakah jika nama saya tidak ada di DPT, saya tetap bisa memilih? Kemudian apabila salah satu anggota keluarga kita yang memiliki hak pilih sudah meninggal, supaya dalam pemilu yang akan datang namanya nggak muncul, apakah ada prosedur harus lapor kemana gitu? Kemudian apa nanti otomatis namanya di daftar sudah hilang? Bapak-bapak narasumber, terima kasih. Dari Mbak Ika di Karangmalang. Monggo silahkan yang ingin menjawab, Pak Suarsono atau Pak Nanang. Saya akan berusaha jawab. Ini sebenarnya masalah DPT nggih. Iya. Itu khusus untuk misalnya daftar nama tidak tercantum di dalam DPT, tetapi sudah masuk usia 17 atau sudah pernah kawin, itu nanti pada saat ini bisa menyoblos di TPS di mana jenengan berada. Itu pertama, untuk bila mana nama tidak tercantum di DPT. Yang kedua, bila mana ada anggota keluarga yang sudah meninggal, itu nanti biar namanya tidak tercantum, makanya di sini diusahakan agar melaporkan ke Dinas Dukcapil, karena bagaimanapun data kami kan kerjasama dengan Dukcapil. Artinya bila mana
keluarga sudah dikeluarkan akte kematian, berarti di situ otomatis tidak akan tercantum lagi di DPT. Ya, kebanyakan kemarin banyak sekali yang sudah meninggal tapi masih tercantum dalam DPT. Itu kesalahannya pertama, keluarga yang masih itu tidak melaporkan bahwa keluarganya sudah meninggal. Jadi secara langsung data kami itu masih tercantum di dalam DPT, karena terus terang data kami itu kan dari Dukcapil. Jadi kalau keluarganya tidak melaporkan yang sudah meninggal ke Dukcapil, otomatis masih tercantum di dalam DPT. Gitu. Berarti memang harus lapor atau mencari akta kematian gitu. Begitu. Yang ini juga masih gencar disosialisasikan oleh Dukcapil karena mungkin juga persiapan di tahun 2024 sehingga nanti tidak ada nama-nama yang seharusnya sudah nggak ada gitu, nama ganda gitu ya. Ya mungkin Pak Suwarsana akan menambahkan, Pak. Terkait dengan kasus-kasus tersebut, jadi di KPU itu saat ini juga secara rutin itu melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Jadi baik itu data yang sudah meninggal, kemudian ada pemilih baru, pemilih pemula dan sebagainya, itu terus diupdate terus. Jadi kita juga kerjasama dengan Dukcapil dan pihak-pihak terkait dan selalu berhubungan dengan Bawaslu dalam rangka melaporkan kegiatan-kegiatan ini juga menjadi bagian pengawasan dari Bawaslu juga. Artinya data-data kita itu juga secara proses kita berusaha untuk melakukan validasi terus. Jadi itu adalah sesuatu yang penting dan agar tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang menelaah terkait dengan kasus tersebut, memang bisa jadi saat coklit itu memang kurang cermat, kurang detail, kemudian pengawasan juga tidak maksimal. Jadi ke depan dalam rangka proses pemutakhiran data pemilih yang menuju DPT itu kan nanti juga akan ada petugas pemutakhiran data pemilih, dan disitulah nanti secara detail akan berkunjung ke seluruh rumah-rumah penduduk, berhubungan langsung dengan penduduk yang ada di situ, dan di situ nanti akan dilakukan pencocokan dan penelitian terkait dengan status dari calon pemilih itu secara detail, sehingga diharapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu, situasi seperti itu, nanti semua hak pilih itu bisa menggunakan dengan baik. Kemudian terkait dengan permasalahan tidak masuk daftar di DPT, sebenarnya punya KTP pun di dalam proses kegiatan pemungutan suara itu juga masih bisa disediakan. Batas waktunya memang setelah jam 12 sampai jam 1 itu bisa menyampaikan data KTP tersebut bahwa dia punya hak untuk memilih di wilayah tersebut. Jadi tidak ada masalah terkait dengan posisi ini sepanjang memang belum ada perubahan regulasi berikutnya begitu. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari pendengar, Pak Nanang dan Pak Suwarsono. Selamat malam Mbak Gian dan narasumber. Saya berharap kedepannya pemilu bisa menyederhanakan surat suara. Terima kasih Pak Bambang Sragen Kota. Ya, jadi ini ada masukan untuk menyederhanakan suara. Gimana Pak? Mungkin ada tanggapan sedikit ini Pak. Oke, tadi kami sudah sampaikan juga sebenarnya, jadi KPU sampai saat ini terus melakukan simulasi. Ada kemarin di Manado itu ada 5 alternatif bentuk surat suara gitu. Yang pertama itu 1 lembar, ya, 1 lembar itu isinya pilihan untuk presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, kemudian bawah itu pilihan DPR itu nanti menulis angka begitu. Jadi nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Kemudian ada versi surat suara yang 2 lembar. Ya, 1 lembar itu nanti untuk presiden, DPR RI sampai DPR kabupaten. Kemudian 1 lembar berikutnya itu nanti DPD. Dan ada opsi yang berikutnya. Nah, kami juga belum hafal betul terkait dengan spesimen yang ada, tetapi versi itu sudah terus-menerus dilakukan simulasi. Nah, harapannya ini nanti betul-betul bisa sangat aplikasi sekali di dalam proses kegiatan pemungutan suara dan tidak ada kesulitan-kesulitan, karena memang antara
nulis dan nyoblos ini nanti juga akan menjadi sesuatu yang berbeda juga. Iya. Kalau nyoblos statusnya nanti akan berbeda dengan status yang nulis. Kalau nulis ini nanti mungkin bisa 1 lembar, tapi kalau nyoblos nanti akan berbeda lagi lah. Nanti kita akan lihat simulasi dalam bentuk tayang, karena kalau kami menjelaskan secara penjelasan dengan lisan seperti ini, saya yakin tidak akan bisa menggambarkan sesuatunya. Tapi semoga dalam waktu yang tidak lama nanti sudah ada satu keputusan dari KPU RI terkait dengan bentuk surat yang jelas, dengan bentuk surat yang sangat simpel tapi bisa mewakili seluruh komponen peserta pemilu yang baik, kemudian tidak menyulitkan masyarakat, penghitungannya juga mudah, kemudian pencermatannya juga mudah, kemudian masyarakat cara mencoblos atau menulisnya itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Ini menjadi bagian penting dari desain besarnya dari KPU RI begitu. Iya, ini jadi memang baru istilahnya digodok ya Pak ya, nanti opsi yang mana yang terbaik, yang memudahkan, yang simpel gitu ya. Iya. Kemudian ini juga ada tanggapan dari Bunda Yasman. Saya setuju dengan Pak Bambang karena saya juga sudah manula bapak-bapak kalau nanti surat suaranya ribet itu juga susah gitu ya. Iya, mesti ribet itu. Iya. Bisa jadi setelah ada yang melakukan pemungutan suara di situ pulang di rumah, wah susah, akhirnya juga memberikan dampak negatif pada yang lainnya. Males lah, nggak usah nyoblos saja, nyoblosnya susah sekali. Ya, itu juga bagian-bagian yang nanti akan berpengaruh kepada pemilih juga. Iya. Apalagi nanti ditambahi bingung milihnya gitu. Bingung milihnya dan sebagainya. Ini juga menjadi tanggung jawab KPU dalam bentuk-bentuk sosialisasi ke depan. Sosialisasinya harus kita gencarkan dengan luar biasa. Kita melibatkan banyak pihak. Kemudian pemahamannya juga menjadi bagian yang menjadi target kita untuk bisa paling tidak 75% pemilih itu sudah memahami betul. Yang lainnya kan nanti bisa membimbing secara situasi di masing-masing wilayah rumah tangganya begitu. Iya, paling tidak kalau kita sudah siap memilih itu sudah betul-betul sudah ada betul-betul pilihannya. Kemudian saya sudah milih ini nanti di sana di sini gitu loh Pak maksudnya ya. Ya Pak, mungkin bisa sedikit ke belakang nih Pak. Saya mungkin ke Pak Nanang ya Pak ya. Untuk tahun kemarin nih Pak, penyelenggaraan pemilu atau pemilihan atau pilkada kemarin, partisipasi masyarakat Kabupaten Sragen mencapai berapa persen sih Pak? Untuk kemarin waktu pemilihan bupati kemarin Sragen alhamdulillah dapat 73,68%. Ya, itu sesuai target tinggi. Atau lumayan tinggi itu Pak? Memang secara target nasional Sragen tidak masuk karena target nasional kan 75,7. Jadi Sragen hanya 73,68. Jadi memang secara target nasional kami belum bisa masuk. Tapi alhamdulillah kemarin di target 2020 kemarin dari pemilihan 2011, 2006 alhamdulillah bisa tinggi di 73,68 itu. Iya, baik. Nah, tentunya ini KPU juga harus kerja keras nih Pak untuk mendongkrak partisipasi masyarakat yang di tahun 2024 sehingga mungkin sosialisasinya itu memang harus jauh-jauh hari gitu ya, harus gencar ya sehingga nanti bisa menaikkan gitu ya partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan serentak ini. Tapi tantangannya begini, jadi pilkada kemarin atau pemilihan kemarin itu satu pandemi. Pandemi memang tantangan yang luar biasa. Jadi orang mau berangkat ke TPS itu juga menjadi bagian. Kemudian apakah di sana bisa dilayani terkait dengan permasalahan teknis pemungutan suaranya dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan juga menjadi bagian tantangan kita. Kemudian khusus di Sragen kebetulan juga satu pemilihan tunggal saja, calonnya hanya calon tunggal. Ini artinya juga menjadi bagian opsi-opsi politik lainnya yang memudahkan masyarakat itu bisa melihat situasi politik secara
global Sragen itu bagaimana, itu juga kan sangat berpengaruh. Beda dengan ada banyak kompetitor masing-masing itu juga punya opsi-opsi yang lain. Ini juga tantangan kita juga berat luar biasa gitu. Menurut saya kerja-kerja keras dari KPU sampai dengan KPPS, kemudian bantuan dari berbagai media termasuk Buana Asri, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam rangka mendorong partisipasi ini juga menjadi apresiasi kami di KPU Kabupaten Sragen begitu. Artinya harapan kami kita juga berusaha untuk terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan sebagainya, apalagi kalau nanti Buana Asri terus membantu kita terus menerus, ini juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya. Kita juga sudah aktif secara medsos, ada FB, ada Instagram, ada Twitter dan sebagainya, web dan sebagainya. Tapi masing-masing kan punya segmen sendiri-sendiri. Lah harapan nanti segmen yang mana yang nanti akan merespon lebih banyak dan sebagainya. Atau mungkin kita besok itu juga gunakan cyber penyelenggara begitu kan. Kalau di 2020 kemarin TPS kita kan ada 2271 TPS. Berarti di situ kalau ada 7 orang ya, ada 7 orang KPPS dan sebagainya, ada PPS, ada PPK, sekretariat PPK misalnya giat bareng itu sekitar ada 24.000 orang pasukan cyber yang bisa mengakses dan menyampaikan pada masyarakat terkait dengan pemilihan dan pemilihan umum itu secara serentak, dan itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita gencarkan juga gitu. Iya. Ya tentunya mungkin satu keuntungan ketika KPU menggandeng Buana Asri dalam sosialisasi ini Pak, karena kalau mendengarkan radio itu tidak perlu kuota yang jelas ya. Dan tentunya untuk masyarakat yang di Desa Nyon Sewu, Pak D Bude kan mungkin juga untuk internet Nyon Sewu ya, tidak seperti yang anak-anak milenial sekarang, sehingga mungkin dengan audio seperti ini bisa mendengarkan gitu ya. Ini salah satu keuntungan mungkin sosialisasi melalui Buana Asri. Gini, jadi rencana kita nanti akan mengangkat tema-tema yang kritis, harapannya juga baik peserta pemilu, masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi massa dan sebagainya itu juga bisa aktif dengan Radio Buana Asri begitu. Dan kalau memungkinkan kita juga akan mengundang beberapa tokoh politik yang dan sebagainya sebagai narasumber untuk bisa sharing agar situasi demokratisasi kita itu semakin berkembang dengan baik begitu. Iya, mungkin tambah seru juga nih ya. Tampaknya ngobrol kita juga semakin asik ini, semakin malam semakin ramai. Ini juga ada penanya lagi nih ya ternyata ya. Ya, saya sapa dulu untuk Pak Yanto di Sragen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak KPU. Pemilu masih lama, tapi kalau sekarang sudah mulai sosialisasi, apa nggak terlalu dini? Terima kasih. Ini sekaligus menjawab pertanyaan saya ya Pak ya, bahwa memang masih 2024, ini KPU sudah melaksanakan atau mempersiapkan pemilu dan pemilihan serentak. Nah, apalagi ini di kondisi pandemi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Yanto ini. Monggo silakan. Ya, justru itu. Tugas-tugas KPU ini tadi kan sudah jelas dikatakan bahwa selain melalui tahapan yang ada, KPU ini kan dengan peraturan yang ada dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini jelas selain melakukan tahapan juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini di luar tahapan, artinya agar masyarakat ke depannya nanti satu biar tahu tentang apa itu pemilu yang benar, sehingga ketika ada tahapan banyak masyarakat tuh partisipasinya biar tinggi. Jadi salah satu tugas dari KPU ini tidak hanya menyelenggarakan tahapan tapi juga mensosialisasikan. Juga yang kedua sesuai dengan undang-undang yaitu mengevaluasi kepada KPU sendiri, apakah kinerja-kinerja KPU yang sudah dilakukan itu di masyarakat itu bisa mengenang enggak, kekurangannya apa, masukannya apa, itu membenahi KPU sendiri ke depannya bekerjanya agar sesuai dengan harapan masyarakat, harapan pemerintah, sehingga penyelenggaraan di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan itu. Harapan masyarakat begitu Mbak. Iya, mungkin Pak Suarsono akan menambahkan. Jadi untuk menanggapi Pak Yanto. Jadi kegiatan KPU itu kalau di Undang-Undang 7 2017 itu kan sangat jelas sekali bahwa
kegiatan KPU itu adalah 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu sudah harus dimulai. 20 bulan ya berarti Pak ya? hitungannya kan mundur ke sini itu 20 bulan, tetapi karena KPU itu nanti besok itu akan menyelenggarakan pemilihan juga, artinya himpitan-himpitan kegiatan termasuk nanti sengketa dan sebagainya itu kan sangat berhimpitan sekali, sehingga kemarin KPU RI itu mencoba untuk memberikan tenggat waktu 25 bulan sampai dengan hari pemungutan suara. Nah, ini juga menjadi bagian-bagian perencanaan dari KPU, karena gini, jadi menyusun jadwal tahapan dan anggaran itu harus legit. Kemudian menyusun PKPU, peraturan-peraturan turunan itu juga harus legit. Kemudian merencanakan logistik, kemudian nanti pemutakhiran data pemilih, kemudian nanti menyusun badan ad hoc yang ada di bawah, belum nanti sengketa yang ada, dan masih banyak sekali kalau dijabarkan itu. Kemarin hasil concerning KPU RI dengan pemerintah itu hampir ada 163 halaman yang disampaikan secara detail di situ terkait dengan tahapan-tahapan KPU yang harus disegerakan, termasuk juga kemungkinan besar kalau ini nanti kan KPU RI kira-kira di April itu sudah ditetapkan. Ya, itu kan tentang hari dan tanggal dan sebagainya menjadi sebuah keputusan yang penting ya sekarang ini berproses begitu. Artinya min 20 bulan atau 25 bulan itu menjadi bagian perencanaan ke sana yang secara legit itu harus dibuat agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, karena permasalahan demokrasi itu adalah menyangkut kepentingan pemilih, peserta pemilu, kemudian juga penyelenggara. Ini semuanya harus berjalan seiring jalan dengan kondisi yang demokratis begitu. Iya. Baik, kemudian untuk KPU Kabupaten Sragen sendiri, nah untuk persiapannya Pak ya menuju ke tahun 2024 ini untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak, kegiatannya saat ini apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sampai saat ini untuk tentunya persiapan menuju ke sana. Monggo silakan. Iya. Terus terang sampai saat ini kegiatan dari KPU sendiri adalah sosialisasi pendidikan kepada masyarakat, pendidikan pemilih. Iya. Agar nantinya masyarakat juga jauh-jauh hari mengetahui tentang pentingnya dari pemilu dan pemilihan, pentingnya dari menyalurkan hak pilih masyarakat ini kepada yang dipilihnya nanti. Nah, justru di sini yang perlu kita persiapkan, bukannya kami menghendaki jaga ini kok nak pemilu dan pemilihan 2004 itu nanti nak masih dalam kondisi pandemik seperti 2020. Jadi hal ini pemilu juga harus mempersiapkan, pertama adalah untuk kesiapan dari anggaran sendiri. Jadi nyusun dari anggaran, terus kesiapan dari sumber daya manusia untuk penyelenggaranya nanti, terus kesiapan untuk bagaimana meminimalisir risiko yang akan terjadi nantinya, juga melalui simulasi tahapan-tahapan yang dilakukan, biar nanti pada saat penyelenggaraan nanti biar masalah-masalah atau risiko-risiko yang dihadapi bisa minimal. Terus terang sampai saat ini kita selalu komunikasi dengan pemangku kepentingan. Artinya selalu komunikasi dengan pemerintah daerah untuk KPU daerah, KPU kabupaten, provinsi sendiri juga begitu. RI sendiri juga saling komunikasi dengan pemangku kepentingan di RI gitu. Baik, mungkin Pak Suarsono akan menambahkan untuk kegiatan KPU Kabupaten Sragen atau persiapan KPU sampai saat ini. Ya, yang jelas KPU Kabupaten Sragen kita juga menunggu kepastian hari tanggal waktu pemungutan itu nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan itu, tetapi di sisi internal kita memang terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya tadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini menjadi update data pemilih yang terus-menerus menjadi bagian pertanggungjawaban agar tidak sampai terjadi kegandaan data pemilih, kecolongan dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang terus diupdate. Kemudian kita juga ada yang namanya
JDIH, yaitu JDIH, jadi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ini kita update semua regulasi-regulasi yang ada di KPU RI dan KPU Kabupaten, dan publik bisa melihat. Jadi terkait dengan regulasi apapun yang dibutuhkan, baik peserta pemilu, masyarakat atau tokoh-tokoh politik yang lainnya yang ingin mencoba melihat secara detail terkait dengan kondisi situasi perundang-undangan yang ada di RI sampai dengan Kabupaten Sragen, itu bisa dibuka di link di situ dan mudah semua bisa mengakses. Arti asas akuntabilitas kita itu betul-betul diupayakan bisa melayani pada masyarakat secara transparan. Kemudian terkait juga survei-survei untuk kegiatan logistik besok itu juga dilakukan. Kemudian pemenuhan laporan tahunan dan sebagainya. Kemudian di bidang teknis ini kita juga setiap hari nggak ada habis-habisnya untuk pencermatan mekanisme sistem pencoblosan dan sebagainya, termasuk terkait dengan pembelajaran apapun, termasuk aplikasi-aplikasi yang saat ini memang menjadi bagian target untuk memudahkan baik itu pemilih, kemudian penyelenggara dan peserta pemilu itu sendiri atau peserta pemilihan, agar semua aplikasi-aplikasi itu juga dengan mudah aksesnya bisa digunakan oleh semua pihak begitu. Ini juga menjadi bagian yang terus-menerus digencarkan. Jadi yang namanya webinar, Zoom meeting dan sebagainya, rapat koordinasi itu tidak ada habisnya, pagi, siang, kemudian sore, dan itu menjadi bagian pertanggungjawaban kita yang harus dilaporkan dan harus dicermati agar pelayanan KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan umum ini tidak menjadi permasalahan untuk semuanya begitu. Baik, tak terasa ini bincang-bincang kita sudah mau menuju pukul 10 malam nih. Ya mungkin ada closing statement nih dari Pak Nanang dulu deh. Nanti Pak Suarsono juga bisa memberikan closing statement apa yang akan disampaikan kepada masyarakat kaitannya dengan menyongsong penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Monggo Pak Nanang. Harapan kami kepada seluruh masyarakat, khususnya pendengar Buana Asri yang terkasih, nantinya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan masyarakat jangan sampai golput, artinya harus serentak bahu-membahu untuk menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak. Itu aja. Ya, mungkin Pak Suarsono akan menyampaikan closing statement, monggo. Jadi kalau demokrasi kita semakin dewasa berarti ada kedewasaan di semua lini. Lini pertama itu adalah penyelenggara. Penyelenggara harus independen, harus mandiri, harus bisa menjaga objektivitas di semua pihak. Artinya ke depan harapan kami kalau ada batasan-batasan usia, ada batasan apapun yang diatur di dalam PKPU, kita berharap ada generasi baru kita yang bisa masuk di penyelenggara tingkat kecamatan, ada PPK, ada PPS, ada KPPS atau yang lainnya. Monggo silahkan nanti berperan aktif di situ untuk bisa menjadi bagian-bagian penting sebagai pejuang demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mitigasi terkait dengan masalah pandemi, meskipun saat ini kita sudah melandai bahwa adanya PKPU nomor 6 2020 dan nomor 10 2020 juga PKPU nomor 13 2020 ini adalah bagian pembelajaran yang luar biasa di saat pandemi. Artinya mitigasi ini harus terus kita lakukan sebagai bagian proses bahwa pandemi itu tidak melunturkan semangat demokrasi kita, tetapi strategi kita harus kita terus lakukan agar proses-proses demokrasi di tengah pandemi besok ke depannya, kalau semoga saja titik nolnya itu sudah kita lampaui, jadi betul-betul nggak ada sama sekali, sehingga nanti situasinya akan lebih demokratis kembali. Kemudian yang terakhir adalah bahwa negara ini dibiayai dalam jumlah yang tidak sedikit untuk proses kepemiluan gitu kan. Artinya bahwa kita berharap semua pihak yang terlibat di dalam proses kepemiluan ini menjaga betul martabat
kepemiluan itu sendiri. Artinya demokrasi itu harus dijunjung dengan sebaik-baiknya gitu. Kita harus sangat menolak money politik, kemudian black campaign, kemudian hoax dan sebagainya, itu harus menjadi bagian-bagian yang luar biasa. Artinya kalau kita cermati di Undang-Undang Dasar 45 itu yang pertama bahwa amanat konstitusi sangat jelas sekali bahwa negara itu adalah negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yeah. Artinya biaya demokrasi itu memang tinggi untuk memilih penyelenggara negara kita. Betul. Baik DPR, baik presiden, ada eksekutif, yudikatif maupun legislatif, semuanya adalah dalam rangka proses yang awalnya itu dari proses pemilihan begitu dan pemilihan umum gitu. Artinya ini harus kita junjung agar kualitas dari legislatif kita juga baik, eksekutif kita juga baik, yudikatif kita juga baik, dan 3 penyelenggara negara ini juga betul-betul bisa menjadi bagian penting untuk bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sragen. Saya kira itu yang terpenting menurut saya. Baik, terima kasih luar biasa untuk Pak Suwarsono dan Pak Nanang Tetuko. Tentunya malam hari ini perjumpaan kita di Ngobar bareng KPU ini merupakan pertemuan perdana, dan mudah-mudahan nanti 2 pekan mendatang kita bisa berjumpa kembali, dan mudah-mudahan juga masyarakat juga bisa memanfaatkan untuk bisa berinteraktif bersama KPU tentunya, sehingga nanti tentunya akan menghasilkan pemilu yang benar-benar sudah dipahami oleh masyarakat kita, seperti itu Pak. Dan nanti mudah-mudahan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan semuanya dimudahkan gitu ya Pak ya. Amin. Karena kalau kita membayangkan dari sekarang luar biasa ribetnya gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Ya baik, mudah-mudahan nanti bisa sedikit seperti orang punya gawe itu KPU, jadi pikirannya kan luar biasa. Iya, banyak. makanya tapi itu kalau sudah selesai ya sudah plong ya, gitu begitu, ya. Terima kasih Bu Iya, Tian. baik. Terima kasih Pak Suwarsono, kemudian Pak Nanang yang sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dan mengedukasi kita tentang demokrasi tentunya ya. Dan baik Mitra Buana, demikian Ngobar KPU Kabupaten Sragen dengan tema persiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan mudah-mudahan nanti 2 pekan mendatang kita bisa kembali berjumpa dengan tema yang lain, dan nanti kami tunggu atensi Anda. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.